Ini contohnya. Jadi mizan tamyiz wa huwa tafsiriyun yang wasimu ila aksami syari'ah sitah. Beliau menyampaikan sehingga manah napa cara penilaian adalah kita kembalikan pada kajian. Kita kembalikan pada kajian. Jadi NO diakui dunia. Karena apa? Karena di dalam kajian sangat matang sehingga tidak mudah menuduh, tidak mudah menyalahkan. Itulah hebatnya Nahdlatul Ulama. Itulah hebatnya Nahdlatul. Tidak pernah kemudian dengan cepat-cepat mengkritik itu salah, tidak. Tapi kajian dengan berbagai kajian mana ya, keterangan katinika sanika, keterangan katinika sanika, inilah yang menjadikan NU diakui oleh dunia. Bukan disambut tanpa mengurangi hormat kita kepada Syekhuna Khalil Bangkalan, tanpa mengurangi hormat kita kepada Mbah Hasyim Asy'ari, tapi yang paling dikenal oleh dunia adalah cara pikir manhaj Nahdlatul Ulama yang dikembangkan oleh beliau Syekh Hasyim Asy'ari. Okay. Allahumma amin. Inilah contoh yang luar biasa. Jadi NO diajarkan pada kita adalah untuk mengajari pada kita untuk saling menghormati, untuk saling merangkul, untuk saling menerima, dan untuk selalu saling memberi masukan sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ditambahi an-Nahdliyah. Inilah contohnya. Jadi beliau selalu tidak serta-merta mengajarkan pada kita kemudian memvonis kalau ini adalah merupakan salah, apalagi dengan bahasa kurang pantas, contoh sesat dan seterusnya. Marilah kita berusaha mengunci lisan kita dengan adab syariat. Marilah kita berusaha mengunci adab lisan kita dengan adab-adab hukum agama, sehingga apa yang keluar dari kita adalah merupakan tendensinya, ada landasannya, sehingga dengan hal itu kita akan benar-benar tidak menyalahi aturan guru-guru kaula panjenengan sedaya, sehingga melar mogah kaula panjenengan sedaya yakuh sareng beliau Syadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Sehingga beliau menyampaikan dan cara kalau berpanjangan menilai, maka beliau menyampaikan ada kalanya perkara itu kita arahkan kira-kira andekan haram cocok naga bunten, andekan itu kita arahkan makruh cocok naga bunten. Inilah cara menilai oleh beliau oleh manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga beliau menyampaikan yang qasimu ila aksami syari'ah sitah ini kasokan basira gauda al-wujub dinilai dengan barometer kewajiban. Beda situng lakoh, beda sareng kaula panjenengan. Maka kaula panjenengan kemudian menilainya, coba kita arahkan pekerjaan yang dilakukan teman kita itu kira-kira wajib, ataukah di situ kira-kira sunnah, wan nadbi, wa tahrimi, haram, wal karaha, wa khilafal aula wal ibahah. Jadi inilah cara mengukur. Jadi kita jangan langsung cepat menuduh, aduh tak kanca, samakinlah sesat, aduh tak langkung. Jadi kaji dulu, makanya tetap sedek lah hukum mereka. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi hukum haram, hukum wajib, hukum sunnah, hukum makruh, hukum khilaful aula maupun hukum ibahah itu harus selalu menjadi sanguh kaula panjenengan sedaya kemanapun sebagaimana kaula berpanjang bertahap di setiap saat. Sehingga jangan boleh HP kita bawa kemana-mana adalah untuk nilai yang bermanfaat. Maka pelajaran yang kita pelajari ke timur dan seterusnya tidak lain boleh agar ada nilai yang lebih manfaat. Itulah contohnya. Sehingga fakullu ma injana an hazali aslin, setiap perkara yang kirana lebih selaras, lebih ondung di aslin maring qaidah asal biwajhin kalaban arahan sahihin wadihin la bu'da tak jauh bihi dalam asal ulhiqa ipada agi panapama bihi kalaban asal. Sekiranya setiap masalah yang berkembang kok ternyata setelah kita ngaji, setelah kita teliti, ternyata justru malah sesuai aturan-aturan yang ada, maka hukum itu pun juga akan menjadi wajib, sunnah dan seterusnya. Contoh paling sederhana adalah teror. Teror.
Zaman Kanjeng Nabi pada teror makbul. Nggih, zaman Kanjeng Nabi pada teror. Tapi kalau panjenengan ternyata dari Kanjeng Nabi Rasulullah selalu menjaga fisik kita, malah Pak Nabo kepanasan. Saya pun gampang Al-Quran wala tulqu aidikum ila tahluka. Jangan manas ketika kalau berpanjangan koros. Sehingga bagaimana hukum teror masa bid'ah? Itu contoh paling mudah, paling sederhana. Kenapa masa banner ibarat teror, melecehkan kata kepanasan? Kalau berpanjangan dia langsung gampang kritik. Dia remah mabun neka gambar Pak Jokowi sabut nas panas. Ini kan contohnya. Maka kalau berpanjangan sesuaikan. Ini adalah merupakan takbing yang memang dibutuhkan. Misal kalau berdasarkan case panas, jangan Quran diturunkan wala tulqu aidikum ila tahluka. Kemudian kalau berpanjangan oneng, bahasanya tujuan agama salah satunya adalah hifdzun nafsi, menjaga badan. Makle sae tak kudu glowing ya. Ini makle saya ya sebenarnya saya lah saya itu kan relatif, saya pun relatif waktu itu contohnya relatif. Maka dari itu masalah terorisnya saya makanya mabun sunnah ya bikin masalah wajib malah sehari keterangan hasil lain yang berwajib tapi paling tidak kalau berpanjangan menjaga fisik kita malah tak kepanasan. Sehingga akhirnya kalau berpanjangan tak cepat menghukumi kadina apa betul isabik kantornya cik tak patut ternyata bukan masalah tak patut kalau berpanjangan nilainya jangan langsung sentilan dulu lah. Kita mikir sekarang kira-kira nilai positifan apa? Oh ternyata cik positifah wala tulqu aidikum ila tahluka wa mimma qasidisa hifdzun nafsi. Termasuk tujuan dari agama adalah kita disuruh menjaga badan kita dari hal-hal yang kurang positif. Akhirnya teror semakin lebih sunnah maupun contoh. Itu nama contoh. Sehingga kalau berpanjangan berangkat di kantor, macam-macam, beda seragaman, beda sekelawian macam-macam seterusnya. Maka ada titik sama, semuanya nutupi aurat. Terus, kalau sekedar nutupi aurat wajib. Sekarang bagaimana hukum seragaman? Sehingga akhirnya kemudian Ustaz Abu Siri mampu diseragam, alhamdulillah. Maka kasih apa? Mana beda guna apa? Kayak sholat ya malah resmi itu Mana beda guna kalau bertanya saja ya betul sekedar resmi. Tapi mereka apa? Malah merupakan menunjukkan zina, perhiasan. Saya maka telak kalau berpancingan mular mudah sebagai bentuk doa secara fisik. Malah ya kosontre nambah As'ari. Amin Allahumma. Mereka contoh saya putih pada apa kasokana saya pada akan tasnya sahabat PBNU IMU berseterusan ngiring apa mereka contoh karena apa bila semuanya adalah untuk menjaga kekompakan. Saya pun Nabi al-jamaah barokah adanya kalau berpanjangan apa mengasragaman neka barokah nabunya apa salah satunya memberi simbolos ketela ada kanca neka beri simbolos ketela seragam ganti neka Allahumma sholli ala Muhammad sehingga kita dari rokib pun memberi seragam ya mereka ketela lah kalau dengan apa bagian sholawatan Allahumma sholli ala Muhammad itu contoh. Sehingga kasih apa hukum memberi seragam maka beri pemakruh beri bid'ah bunten ada bid'ah hasanah membawa berkah amin itu bid'ah hasanah membawa berkah karena kita kalau berpanjangan pasti akan menilai dari tujuan pertama kali adalah menutup aurat. Sehingga kalau berpanjangan karena ordiin irobatan ya seragam macam-macam labina macam-macam ya beda sepote ya beda sebate berseterusan sederhana kebagusan mana pikiran kalau berpanjangan entar keduk-keduk wah langsung asal ngatok ya beda saya celanakan berseterusan tak kenapa mereka sederhana tak keliru sehingga sesuai celanaan ngiring sesuai akocaan ngiring sesuai kota-kota aku napa sederhana saya benih kok langsung ikut bid'ah bunten mana pikiran kalau berpanjangan akocaan dengan bid'ah bener apa kami sambil luang garis bid'ah
Padahal napa agami napa sambil bersih atau dipanggil zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa malah bahwa bid'atun wa madirin contoh-contoh lah setai pangkit jadilah bahwa maka dining mabid'atun paneka model baru tak sederhana tak sahe menyak model baru sesahe napa sarang VHS Allahumma sholli ala Muhammad mereka contohnya paham ya. Wa napa wa ala hadal mizan beratas paneka ukuran cara jalan kasiran pasira ulama punya minal muhaqqiqina dari beberapa ulama ahli dalil wa tibaruha tining naba anggepan wa tibaruha tining anggepan naba hadal mizan min haitsul lughah dari segi sudut bahasa ditakribi karena nama gampang. Jadi para ulama cukup membuat ukuran ya. Ada istilah makruh, ada istilah khilaful aula, ada istilah ibahah yang berseterusah tujuannya malah gampang berseterusah. Begitu juga istilah bid'ah wa tibaruha ya dengan anggapan bid'ah min haitsul lughah ditakrir. Jadi nama bid'ah nekahnya mempermudah ucap. Nggih, bid'ah nika beli sedayana pas keliru punten. Zaman Kanjeng Nabi mentarolah nika 20 rakaat. Sing beluk rakaat samarena Isa, sing 12 rakaat samarena tedung. Kalau berbandingan di salat tarawih samarena tedung, aduh tak langkung. Zaman Sayyidina Utsman Abu Bakar pada belum rakaat samarena Isa, 12 rakaat samarena asaren. Zaman Sayyidina Umar ipa kalau kabeh wis langsung 20 rakaat samarena Isa kabeh malah ada sing ngantuk. Sehingga Nabi Sayyidina Umar berkata, "Nikmatil bid'ah hadhihi," paling nyaman bid'ah nikah tarawih 20 rakaat langsung samarena Isa. Wah, mana kalau berbanding sama mungkin ini mati bid'ah terok monas panas. Lalu kan contohnya Allahumma sholli ala Muhammad sehingga kalau dapat panjenengan kalau ngaji berusaha memahami kenapa pola pikiran Hasyim Asy'ari aduh celepah ini kan ya, karena beliau selalu mengajak dengan bahasa-bahasa yang mudah tapi nama macelok kepada sehingga beliau mengucapkan beliau masalah punten ditakrik malah gampang dipaham alias bahasa bid'ah maksudnya zaman Nabi kita ada. Suma kalau waksamu hasalah sakun suma kalau maka kari-kari kadebu pasir asyah jaru waksamu hati yang cuma bid'ah salasa al bid'ah as-sharihah bid'ah yang sangat jelas wa huwa hiya harus kita min ghairi aslin syar'iyyah dengan bid'ah as-sharihah ma'us bisa dari aslian dari tanpa dasar dalil syar'iyyah sebahasa syarat fi muqabalati masar'an fi muqabalati ma dalam ngaimbangi perkara sabata sama tetap panapa masar'an di dalam syarat min wajibin dari perkara wajib atau sunnatin atau mandubin al ghairihi pamatat maka amatan panapa bid'ah as-sharihah sunnatan dan sunnah Nabi wa talat beranolak panapa bid'ah haqqan dan kebenaran wa hadhihi tineng paneka bid'ah syarrul bid'ah paneka paling cobaan bid'ah. Jadi beliau menyampaikan kalau berpanjangan menghukumi barengan, menghukumi lainnya dan seterusnya atau menghukumi bacaan tibi kalau berpanjang toreh lakona ipapa dituduh kalau berdalil lakona ipapa kalau berketerangan guru rahira pada nama buntan mana bisa umpama kotak pada sekali nama dari keterangan nekat ada keterangan nekat ada keterangan nekat ada ipapa ada saran nekat tak pada ipapa ada saran nekat tak pada bahkan bertentangan kalau kenapa keterangan-keterangan Nabi, keterangan-keterangan para ulama, keterangan-keterangan akidah, antara hakwan bahkan bertentangan kalau keterangan Fathul Qorib, Sulam Taufik dan seterusnya. Bahia sahadihi sarul bidah paling juga model baru. Wa in kana laha alfun wa in kana senajan bedah lahu kan dibilah kana bidah alfun para sebu alfu mustanadin para sebu dasar minal usuli dari panderan kaidah usul awil furu'i atau kaidah furu' wala ibrata maka ada anggapan paneka maujud bihi kalaban alfu mustanad. Kalau memang dari pekerjaan kita kebiasaan kita ternyata ibadah kalau berketerangan tak pada sekali
Maka samakan kalau berpanjenengan diburu ngocak nikah, saya kocak jubah-jubahan model baru. Ya. Jadi kalau berpanjenengan betah ATM seumpama, mana di orang zaman konan betah sekep, zaman konan betah sikap, mana di orang setengah sepuh biasa andi keris macam-macam. Maka kebutuhan keris ini kan kebutuhan kalau berpanjenengan andi ATM. Jadi amargana nama, amargana gila, alakar sepuh dunia nama, beda mistika berseterusan, kebutuhan keris akankah kebutuhan anak milenial di ATM. Maka kalau berpanjenengan, udah apa menghukumi keris? Kalau ternyata tak mau menghukumi ATM, lu kan ini kan? Contoh mabun, keberkatan itu anggota ATM, aduh tidak. Lu ini kan contoh bukan yang mabun, karena tidak lakar kebutuhan yang sangat dibutuhkan dan memang diperlukan akan tak menggabana kalau memang membatasi sikap dia langsung ikut aduh kok primitif lero ajunan alasan orang ke orang bukan dinekanya mereka adalah kebutuhan. Jadi akan tak kalau berpanjenengan salah milenial betah Android ini kebutuhan boleh kok langsung kalau berpanjenengan gaul belum pakai kebutuhan tapi karena kebutuhan akan tak zaman bangga betah Coret mana orang Jawa betah keres mana nama biasa mana maaf kalau seterusnya andi selo lo katanya mereka kebutuhan sederhana ya sederhana orang Islam masa kedua keyakinan seluruh bisa melongi entahlah Allahumma sholli ala Muhammad lo katanya jadi kalau berpanjangan ya Islam maaf kalau sederhana ya Islam masa betah selo kamu tuduh macam-macam lo katanya ya sederhana pakun kedua anggapan sederhana pertolongan dari Allah pada Islam juga masuk udon mereka manhaj yang diajarkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah yang dikemas oleh beliau Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Risalah Ahlussunnah. Kita belajar makli kalau berpancingan tidak sekedar mengaku dan doa saos, mari kita belajar juga cara berpikir Syekh Hasyim Asy'ari dalam bersosial, berbangsa, bermasyarakat, bertetangga. Sehingga kalau memang tak manggil jadilah baru kalau bertanya ngebelah nekah lero menawi bajunan dimanggi keterangan oh ternyata boleh keterangan yang ala kolah tangkanca wes torot gitu torot melakar bineka tunggal ika orangnya ya beda seseneng kelawat beda seneng segede ya beda seseneng bakmi beda seseneng bakso ajunan seneng bakmi cepat rasa aduh tangkanca anakan bakso cekat bineka sejadinya gitu tapi lo ini kan contoh paling sederhana selera boleh beda kalau berpanjangan kuduna saling menerima selama perbedaan beda iukur saling ketak tak klero kamunya ya dari kalau berpanjangan gara-gara di komunitas bakmi seumpama ya sehingga setiap sore entar ke bakmi pasti kan udah barengan ya saya senang bakso pasti ya ada kanca jangan ini karena selera lain lah inilah yang di situ diakui oleh dunia bagaimana cara berpikir Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sehingga NU mendunia. Asani al-bidah al-idhafiyah beliau menyampaikan kemudian gaya baru itu karena faktor tertentu. Kalau tidak gaya baru yang memang benar-benar tidak bisa ditoleransi. Terkadang kedua beliau menyampaikan gaya baru yang di situ nambah dikatakan gaya baru, tapi ternyata masih ada toleransinya, ada hal yang tidak melarang, namun ada hal yang memperbolehkan. Namanya al-bidah al-idhafiyah. Wa hiya bidah al-idhafiyah allati tudhafu li amrin sifat sandar balati li amrin la sulima minha lama diterima minha dari allati lam tasihha maka tasa al munaza'atu panapa popak bikonihi dalam bernama sunnatan aw ghairu bid'atin bila khilafin kalau betapa selisih aw hala khilafin mimma taqaddam. Jadi ada kalanya bid'ah yang ternyata dalam hal ini masih statusnya adalah idhofiyah. Dari sudut siang pandang satu boleh, dari sudut pandang satu tak kenging. Maka bagaimana sikap kita? Turut.
Karena gila dalam masalah ini banyak sekali contohnya. Ada masalah itu halal bagi saya, haram bagi sampean. Kalau pakai hati ya udahlah, halal bagi sampean, haram bagi saya. Banyak masalah sekalinya halal bagi saya, haram bagi ajunan seterja, atau sebaliknya. Mereka punya banyak. Paham ya? Lebih-lebih kalau bersama seterja semakin hidup dalam tingkat NKRI. Ya? Ada contoh yang disampaikan oleh beliau Imam Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Irsyadul Ibad. Beliau mencontohkan ada kasus halal bagi saya, haram bagi kamu, atau sebaliknya. Mungkin sampai terlalu halal ya udahlah, halal bagi ajunan, haram bagi saya. Ini adalah merupakan bentuk sebuah konsep yang sangat luar biasa, sehingga kalau pertandingan tak mudah kemudian menyalahkan orang lain, karena ternyata memang kalau bagi kita pakai ini, ternyata bagi orang lain halalan Quran. Beliau mencontohkan ada satu kesempatan, ya, ada seseorang yang ternyata rajin ngidam, ya, saya jumlah kesempatan nang ada. Jadi nama ini. Sehingga satu kesempatan beliau nambah rakan-rakanan mereka ya rajinan di bawah kakanan sini mana. Sehingga satu kesempatan jika cerita rakanan nyari dari mana sumber bau makanan citeronah bang raji. Sehingga sampai pada suatu tempat ternyata mereka adalah merupakan tempat di mana ya ada seorang janda beserta anaknya ya yang meresang lagi buruk atau daging nambah himar. Daging himar, bukan karena isem beributan, karena himar itu tadi kalau himar wasi halal, kalau himar nama madani alias napa di iradat haram, itu himar. Ini adalah merupakan nama himar jinak, sehingga biasanya haram. Karena himar itu ada dua teori, kalau yang liar halal, kalau yang nama jinak haram, itu himar. Sehingga cerita ketika di tanah yang haram gila, baunya sih nyaman. Sehingga orang gila lagi gila minta, bu, ya, minta ke kanan sekonik sama Juliana. Aduh sekolah namanya tak bisa. Dan apa? Ya, aduh menikah halal, menabi engkau sengakan serentang keluarga. Mau sampian haram. Dia nyaman sampean bu, kakana halal bagi sampean, haram bagi engkau. Apa dah guna keluar dia mbok talangkung mage engkau nekak lato areh tak manggi kangenan sekali ternyata bede-bede copok bede timar mati kakak kan halal tak ngakak sekali kok lo areh mau sampai yang benar ada haram mereka contoh Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu juga kisah semakin ya. Jadi contoh sebagaimana makbud andekan harus saus bunten, amin. Andekan itu artinya kanto seumpama, lalu ke bunten. Seumpama beda salah satu warga terjuna ternyata beda se andi gereja seumpama, sampai jarang apa entar, mon makele pun ion jam jarang aku, pas sampai pak lero. Bisa tak lero. Ini kan sudah jadi masyarakat. Tanggal ini kan contoh nah, ya. Jadi karena faktor undangan, sama aja terus ngonten lah ke makbun. Masa makbun mau bermenyakan bunten. Pasti beliau sekedar hadir gitu saja atas nama kepala desa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kan contoh. Menajunan seentar tak kenging. Menamakan atas nama makbun melindungi warganya. Ya kasusnya beda lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu mereka halal bagi haram bagi kita, halal bagi tergelang lah. Kibunya masalah-masalah. Ini kan contoh-contoh gini sawas. Paling kalau berpanjang ya sebagai kader-kader nadiin, kader-kader naba orang yang ngaji cakap tangan. Paling tanya-tanya. Wah tanpa ngaji nanti tak mah. Rina tanya kasus kadineka. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Jadi kan kalau lamari pamandu sareng sempurna, lain ngaji sareng orang sempurna, lo masih nyatanya kadineka. Ini kader nadiin kudu ngaji gitu, paham? Amin. Lo neka contohna, banyak perkara yang nggak boleh kita
kita ukur pada pribadi kita. Kalau pribadi kita tak kengeng. Ternyata kalau benih kalau berpancing asing apa nih? Kengeng. Lho nek contoh. Nah, alias beda sih banyak sehingga beda tak pun apa karena lakar untuk mensejahterakan kebersamaan. Kalau berpacingan lakar benih kele udah nomor enter. Duh pendong karena akhir. Lho nek contoh. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian pemangkola bihada napa salisu al-bidah khilafiyah model baru seh napa selisih para ulama wahia al-mabniyatu seh napa dibangun ala aswani atas dasar dua ya tajadabu seh pada ciptaan hadan napa bidah kullun panapa dalil min huma dari aslain pamangkola maka dini ulama kola bihada kalau berpaneka asal kola ngabenda pasiraman bid'atun paneka model baru wa man qala bi muqabilihi dening ulama sadabuh kala kenapa bandingan napa kaul qala ngabala pasiraman qaul sunnatun paneka sunnah kama akan tak keterangan dapat dama bidar bil idarati di dalam abangun balai desa kantor idarane kang tak terjun balai desa. Ya, kasih apa hukum membangun balai desa? Oh ternyata hadisah tak ada. Sampai neka. Nah dia tahu tanya kasih neka. Masa bangun balai desa haram? Ya, mereka contoh. Ya, masa teror senyaman kasih neka sama kota bid'ah. Nyaman ya, neka bid'ah sebab berkah. Amin. Mereka contohnya. Mindar nama terbul idarah dari zaman Basim Asari itu sampai kepada sampai balai desa. Jadi masalah. Jadi masalah karena memang zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, senyamana istana negara tak ada. Ya, senyamana istana negara tak. Baru zaman Sayyidina Utsman ada balai desa, ada kecamatan, ada pendopo, ada istana negara. Itu zaman Sayyidina Utsman. Ya, sehingga masalah idarah. Sejak mangsanya tak sama dengan istilah kantor sekretariat MBCN Urobatan umpama ke balai desa terjunan wadikil jamaah yang dipendapat dikir kalong polong selawatan enak bila ya atahdilan di guru sepimpin sarang kiai dahuri mereka kasih apa hukumah zaman Nabi tak ada ya zaman seorang yang nyaman oleh berkat amin. Mereka contoh nawang ya. Jadi kalau zaman apa? Jadi kalau berbandingan ini kali mempertahankan apa saja di Ramadan Nasihat Syekh Asy'ari. Ya, beliau dalam bagian kitabnya menyampaikan. Jadi masalah kasus-kasus alam polong, kita mungkin dikocok istighosah, pengajian akbar Lailatul Istimah, kemudian Yaumul Istimah. Aduh mereka penyasin nyontek. Aduh jangan Nabi tak ada Allah NU. Jangan kasih Nabi boleh. Sampai odi benih Madinah, odi bertelur, odi irob batal oke. Malu nyatanya kasih Nabi terus. Mereka contohnya. Jadi mana bisa kasih Nabi odi Madinah. Sampean alam polong ikut bid'ah. Beda apa sampean sholat itu Arjuna? Kalau sholat di masjid Madinah saos. Kasih Nabi odi Madinah. Mereka contohnya, ya, intar ke Makkah, beda apa numpak pesawat airline terus terusan, naik onta memang beda. Nanti nega contohnya, marilah kita berpikir positif, ya, bahasanya apa, ya, model baru, nega apa macam-macam, memang beda hilafiyah salah, kalau banyak tak oleh, kemudian apa menghukumi sesuai ukuran badan kaulah panjenengan. Ya benar, halal bagi saya, haram bagi kamu. Halal bagi kamu, haram bagi saya. Inilah yang mana perkara khilafiyah. Wa qala Muhammad Waliyuddin Asy-Syamsiri fi Sabil Arba'in Nawawi ala qouli sallallahu alaihi wasallam man ahdasa hadasan aw awa atabah lindungi pasiraman muhdisan de orang sekaya baru wa alaihi maka mereka tetap atas man laknatullah dinain apa laknat Allah wadakhala fil hadis al-ukutu panapa panggerman transaksi al-fasidatu se klero
Wal hukmu benapa hukumi mal jali serta ta oneng, wal juri benapa menyimpang walahu dzalik mimma nyatana dari contoh-contoh laywa fiku serta nyocoki asra'an. Memang Rasulullah menyampaikan bahasanya sirasaos orang andi gaya baru atau melindungi orang seseneng gaya baru, orang gelak nambah dapat laknat dari Allah. Apa kata beliau Imam Muhammad Waliyuddin dalam Sarah Arba'in? Kajian-kajian gelak adalah kajian sekiranya tak cocok kalau benar dalil-dalil selain mana dibeda dari selain sing nyakit kita apa? Contoh alam kolam abeten goleben panjenengan esena akhirnya dua debang atoa neka minaka birul walidin maca tahlil neka minaka birul walidin apa boleh goleben panjenengan di remacara namanya aku saat terena Sadratus Syekh Hasim As'ari kok ternyata tak kenalan sekali kenalan ngoleben sampeyan kata sakrobi asal Hasim mana bisa grup WA walaupun kalau panjenengan tak teman nyeting secara jalur pribadi pola kenal igro dan ini kan contoh kan karena gila memang nambah kalau panjenengan mereka tak langkung tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Mbah Syekh As'ari NO berdiri dengan cepat merata ke seluruh Indonesia Nusantara karena beliau memasang relasi punya relasi. Di situ Bondo ada Kiai As'ar Samsul Arifin, di Kudus ada Kiai Asnawi, di Jawa Banten ada di Cirebon ada Kiai Abbas Buntet Cirebon. Inilah sebuah relasi. Begitu juga kalau berpanjenengan ilmu nasi samangkin kadinto saya tak langkung tanpa malu sekoni kadinapa malah sediakan pada bisa mengintip masih bisa pada nambah oneng saling menasihati ya sudah dikemas oleh MBC para nambah pengurus harian MBC sehingga dialah yang jasanya paling besar sehingga alam makolong badan kalau berpanjenengan sehingga bisa alam polong akhirnya dua debangan lana badan kalau berpanjenengan ini adalah merupakan nambah manfaat yang sangat luar biasa. Kita doakan semoga pengurus MBC tetap semangat di dalam mengumpulkan kita semua untuk membangun bangsa, bernegara, bertetangga dan akhirnya doa kepada Tuhan abadan kula panjenengan. Amin Allahumma. Contoh karena tanpa adanya jasa dari para pengurus MBC akhirnya surat dan seterusnya kemudian jasanya para ranting dan seterusnya tak langkung sampai samakin kalau berpanjangan ini mana kalau polongan tak tahu dulu kalau jasa dan abah cakanca setelah meluangkan waktu tenaga pikirannya sehingga samakin kalau berpanjangan bisa polong di tempat yang insya Allah penuh berkah. Amin Allahumma amin walaupun mau majali. Jadi contoh kalau berpanjangan memang Nabi menyampaikan man ahdasan siapapun andi cara baru, andi model baru, andi lakuah baru, berseterusan maka orang itu rawan